Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa bertemu kembali untuk pembelajaran tema 2, subtema 2, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Jika pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas adaptasi makhluk hidup, ciri-ciri khusus pada beberapa tumbuhan, maka kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu mengenai ciri-ciri khusus pada beberapa hewan. Tentu saja ciri-ciri khusus itu yang dimiliki hewan dalam rangka adaptasi mereka terhadap lingkungannya. Ciri-ciri khusus beberapa hewan. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah bunglon. Kalian pernah melihat bunglon bukan? Nah, bunglon memiliki ciri khusus, yaitu ia memiliki kemampuan mimikri. Apakah artinya? Kemampuan mimikri adalah kemampuan untuk merubah warna kulitnya sesuai dengan warna lingkungannya. Jadi, jika ia hinggap di suatu tempat, maka ia akan merubah warna kulitnya sesuai tempat yang ia hinggapi saat itu. Berbeda dengan mimikri, ada istilah kamuflase. Kamuflase adalah penyamaan bentuk dan warna tubuh hewan terhadap lingkungan sekitarnya. Kalau kamuflase, hewan itu memang dari dulu, sejak dari kecil dia sudah memiliki bentuk dan warna tubuh seperti itu, tidak berubah-berubah. Tapi kalau bunglon, ia hanya merubah warna kulitnya sesuai tempat hidupnya atau tempat di mana ia hinggap. Nah, kamuflase itu biasanya dimiliki oleh belalang daun. Belalang daun ini memiliki bentuk dan warna yang sangat mirip dengan daun. Lihatlah gambar ini. Selanjutnya adalah hewan bebek. Bebek memiliki ciri khusus, paruhnya pipih dan melebar. Ini untuk memudahkan bebek dalam mencari makanan di air atau lumpur. Lalu bulu bebek dilapisi minyak yang berfungsi menjaga bulu-bulu bebek tidak basah saat berenang. Kaki bebek itu berselaput, gunanya untuk memudahkan bebek saat berenang. Hewan yang ketiga adalah kelelawar. Kelelawar termasuk hewan malam. Hewan malam biasanya disebut dengan nokturnal. Nah, kelelawar biasanya tidur dengan posisi terbalik seperti gambar ini. Kelelawar memiliki ciri khusus, yaitu ia memiliki kemampuan ekolokasi. Artinya, kemampuan untuk memancarkan dan menerima pantulan gelombang ultrasonik untuk mendeteksi mangsa atau mengetahui keberadaan objek yang ada di depannya. Jadi, kemampuan ekolokasi itu membuat kelelawar bisa memancarkan gelombang ultrasonik sekaligus menerima kembali pantulan dari gelombang ultrasonik itu. Jadi dia memancarkan dan menerima kembali pantulannya untuk mendeteksi mangsa atau mengetahui benda-benda yang ada di depannya.
pada saat malam hari di saat ia mencari makan. Jadi, dengan kemampuan ekolokasi itu, kelelawar tidak akan nabrak atau tertubruk benda-benda di depannya. Bahkan ia bisa mengetahui dengan pasti tempat makanan yang bisa ia makan saat itu. Selain itu, sayap kelelawar itu lentur dan tipis, serta kaki dan cakarnya kuat. Makanya saat ia tidur dengan terbalik, kakinya mencengkeram, dia tidak akan jatuh. Selanjutnya hewan semut, hewan kecil-kecil tapi sangat giat bekerja dan bergotong royong. Hewan semut ternyata mereka mengeluarkan bau khusus jika ada bahaya. Selain itu, ciri khusus yang lain, hewan semut mempunyai antena yang berfungsi untuk membau, menyentuh, dan merasakan getaran di sekitar mereka. Filosofi yang bisa kita pelajari dari semut adalah kerjasama mereka. Mereka selalu bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Hewan yang kelima adalah cicak. Cicak memiliki kemampuan autotomi, yaitu kemampuan untuk memutuskan ekornya untuk mengalihkan perhatian pemangsa. Cicak memiliki lidah yang berlendir dan lengket, gunanya untuk menangkap mangsa. Coba kalian perhatikan telapak kaki cicak ini. Cicak dapat merayap di dinding dan langit-langit karena adanya lapisan perekat pada telapak kakinya. Dan hal ini juga sama dimiliki oleh tokek. Tokek pun juga bisa merayap di dinding karena dia juga memiliki lapisan perekat pada telapak kakinya. Hewan yang keenam adalah terenggiling. Kalian sudah pernah melihatnya? Kalau belum, seperti ini gambarnya. Terenggiling memiliki ciri khusus, dia akan menggulungkan tubuhnya menjadi bentuk spiral. Gunanya adalah untuk melindungi diri dari musuh. Hewan yang ketujuh adalah siput. Mungkin bagi kalian siput adalah binatang yang menjijikkan. Akan tetapi siput memiliki ciri-ciri khusus, yaitu memiliki cangkang untuk melindungi diri dari musuh dengan cara memasukkan tubuhnya ke dalam cangkang. Hewan yang kedelapan adalah unta. Unta memiliki ciri khusus antara lain, ia menyimpan cadangan makanannya yang berupa lemak di punuknya. Punuknya adalah ini. Ini adalah tempat untuk menyimpan lemak unta. Unta memiliki kaki yang tebal sehingga tidak terasa panas jika berjalan di pasir yang panas. Unta menyimpan air di lambung, dan unta memiliki bulu mata yang panjang sehingga dia tidak kemasukan debu. Hewan yang kesembilan adalah beruang. Beruang memiliki ciri khusus, ia akan melakukan hibernasi. Sebenarnya tidak hanya beruang yang melakukan hibernasi, ada beberapa hewan yang melakukan hibernasi. Hibernasi adalah periode tidur panjang untuk menghemat energi di musim dingin.
Adapun tujuan hibernasi adalah untuk menghemat energi tubuh dan bertahan hidup selama musim dingin, ketika saat itu makanan sangat langka. Contoh hewan yang melakukan hibernasi adalah beruang, kura-kura, dan ular, dan lain sebagainya. Ternyata hibernasi itu ada lawannya loh. Nah, lawan dari hibernasi adalah estivasi. Jika hibernasi itu terjadi di musim dingin, maka estivasi terjadi saat musim panas. Arti estivasi adalah kondisi ketidakaktifan hewan sebagai respon terhadap suhu lingkungan yang sangat panas. Beberapa hewan yang melakukan estivasi adalah lemur kerdil, tupai gurun, buaya, cacing. Dari beberapa ciri khusus hewan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa bentuk adaptasi hewan terhadap lingkungannya ada 3 bentuk, yaitu ada bentuk adaptasi morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Nah, adaptasi morfologi adalah penyesuaian bentuk dan alat tubuh makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi di sini ada kata kunci bentuk tubuh. Bentuk tubuhnya disesuaikan dengan lingkungannya. Contoh adaptasi morfologi yaitu bentuk paruh burung yang berbeda-beda tergantung pada jenis makanannya. Kalau pada tumbuhan, akhirnya ada tumbuhan xerofit, hidrofit, higrofit, mesofit, dan halofit. Kalau adaptasi yang kedua adalah adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi adalah penyesuaian fungsi organ tubuh bagian dalam makhluk hidup terhadap lingkungannya. Nah, contohnya, jika pada hewan, ada hewan yang herbivora, karnivora, dan omnivora. Pada tumbuhan, contohnya tumbuhan kaktus akan menyimpan karbon dioksida di malam hari dan hanya menggunakannya di siang hari untuk fotosintesis. Sedangkan bentuk adaptasi yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku, yaitu penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya dalam bentuk tingkah laku. Contohnya, bunglon merubah warna kulitnya sesuai lingkungannya. Terus tumbuhan putri malu mengatupkan daunnya jika disentuh. Nah, kalian bisa mencari contoh-contoh lain bentuk adaptasi-adaptasi tersebut. Baiklah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.